Jadi minggu ini pengennya ya. Jadi sebenarnya untuk pertemuan ini di uji hipotesis untuk materi sebenarnya terakhir. Di minggu depan itu saya rencananya itu ada tugas pra-UAS. Kenapa saya berikan pra-UAS? Nanti ketika UAS, jadi Anda tidak bingung mengerjakannya seperti apa. Jadi ada simulasinya dulu lah ya. Ada pra-UASnya. Nanti soalnya sama dengan UAS gitu ya. Kalau tugas pra-UAS itu. Tapi yang beda hanya angka-angkanya saja gitu ya. Nanti Anda akan menghitung hipotesis begitu ya. Hipotesis yang berdasarkan judul yang telah saudara buat. Di mata kuliah KTI sudah punya judul untuk skripsi? Belum. Sudah, Pak. Insya Allah, Pak. Sudah kan ya? Rumusan masalah sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Hipotesisnya? Proses, Pak. Proses ya. Jadi Bohong, Pak. Julpan, Pak. kali si Julpan tah terang ngerjakeunnya. On proses wae, Pak. Ya, jadi nanti kita akan melihatnya karena untuk uji hipotesis ini kan nanti dampaknya itu dari penelitian yang Anda buat dari judul, rumusan masalah, dan hipotesis. Dan uji hipotesis ini untuk menjawab apakah hipotesis yang sudah saudara buat itu bisa diterima ataupun ditolak. Begitu ya. Saya akan coba share dulu ini PowerPoint. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Sip. Oh iya, di sini ada pengantin baru ya? Julpan, Pak. Julpan. Julpan, Pak. Julpan. Julpan, Pak. Julpan. Samarbian. HWD Silvani. Silvani kan? Iya, Silvani. Iya, terima kasih. Silvaninya ada ya? Nggak cuti Silvani? Kirain mau izin ke saya. Terima kasih, Pak. Maaf kemarin tidak bisa hadir ya. Mohon Iya, maaf nggak kemarin apa-apa. ada bentrokan dengan kegiatan lain. Ya mudah-mudahan kita doakan Silvani mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sakinah mawadah warahmah. Yang lainnya jangan milih yang lain ya. Amin. Kelasa berarti sudah 2 ya kelasa itu ya. Saudi dengan Silvani ya. Atau ada lagi gitu. Sama Rizal. Satu lagi ya Rijal. Kalau Rijal kan sudah itu ya dari awal itu yang baru-baru gitu ya. Kalau Saudia aktif tidak sih? Saya lihat tidak pernah mengumpulkan tugas ya kan? Sedang cuti, Pak. Oh cuti. Oh tapi ada di sini ada sebagai member e-learning. Ya mudah-mudahan kalau Silvani tidak cuti ya tanggung nih 1 semester lagi semester depan untuk menyelesaikan. Saya mau cuti, Pak. Jal. Kagok Jal. Boleh cuti hamil, Pak. Julpan cuti, Julpan. Hamil, Pak. Atau si Indra ya tahu. Julpan direkomendasikan untuk Julpan cuti. Jadi akhir kita ngobrol lagi ya tentang bab nikah. Bab nikah biasanya pastiawan itu yang tahu bab-bab bagaimana yang baik dan benar mendapatkan jodoh gitu ya. Kalau PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, di sini kita akan membahas tentang uji hipotesis, parametrik, dan non-parametrik. Kalau yang kemarin Anda membuat kan uji hipotesisnya itu sebelum ke hipotesis begitu ya, pengolahan datanya.
Jadi di pengolahan data sebelum Anda menguji hipotesis yang sudah Anda buat di awal hipotesis, karena hipotesis dibuatnya di awal berdasarkan rumusan masalah gitu ya. Jadi jawaban sementara atau dugaan awal terhadap penelitian yang akan diteliti. Biasanya kan hipotesis ketika Anda merumuskan adakah peningkatan di hipotesisnya terdapat peningkatan. Jadi jawaban dari rumusan masalah. Nah, untuk diuji hipotesis ini Anda akan membuktikannya apakah hipotesis yang Anda buat itu jawabannya sudah benar belum gitu ya, diterima atau tidak hipotesisnya, signifikan tidak hipotesisnya, begitu ya. Jadi kalau yang pertemuan kemarin, 2 pertemuan ke belakang Anda menguji prasyarat, itu uji normalitas homogenitas sebelum ke uji hipotesis. Kenapa ada uji normalitas dan homogenitas dulu? Karena kita untuk menentukan uji hipotesisnya nanti di SPSS akan menggunakan rumus parametrik ataupun non-parametrik. Makanya kemarin saya tugaskan 2 kali begitu ya untuk uji prasyarat. Yang awal hasilnya itu parametrik atau tidak parametrik? Yang tugas awal. Parametrik. Parametrik. Ya. Normal ya datanya ya sama homogen. Iya, Normal. Kalau yang minggu lalu non parametrik. Non parametrik yang pertama. Kenapa non parametrik? Kurang dari signifikasinya kurang dari 0,05. Kurang dari 0,5. 0,05. Kurang dari 0,05 ya? 0,05. Itu di kelas eksperimen atau kontrol? Eksperimen. Di kelas kontrol. Kontrol juga ada, eksperimen juga ada ya? Kontrol kelas eksperimen itu lebih ke parametrik. Kalau itunya datanya homogen tidak? Homogen. Homogen, Pak. Ya homogenitas, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,05, kalau yang homogen itu datanya berarti tidak homogen. Karena yang menjawab datanya itu tidak normal. Kalau yang normal itu untuk uji normalitas. Uji normalitas di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Jadi untuk parametrik itu syaratnya kemarin harus uji normalitasnya itu datanya normal. Ya. Nah, di sini ada analisis data penelitian. Di analisis data penelitian ini ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu yang di pertemuan sebelum UTS. Anda itu menghitung analisis deskriptif. Kenapa analisis deskriptif? Anda mendeskripsikan data begitu ya, secara umum begitu ya, distribusi frekuensi, mean, modus. Nah, itu masuknya ke analisis deskriptif. Tapi kemarin Anda ketika menguji normalitas kan ada yang dicentang begitu ya, ketika option itu ada deskriptif, bisa dicentang dan ada deskripsinya begitu ya. Mean deviation-nya ada. Sebenarnya secara SPSS bisa, secara manual bisa dianalisis deskriptif gitu ya. Untuk mean, modus, standar deviation itu biasanya ada. Kalau distribusi frekuensi anaknya manual saja begitu ya, karena tidak terlalu ribet juga, apalagi kalau untuk distribusi frekuensinya yang data tunggal. Setelah misalnya Anda mendeskripsikan data secara analis deskriptif begitu ya, nilai tertinggi, terendah, didistribusikan rata-rata begitu ya, baru kita masuk ke pengolahan data. Nah, pengolahan data ini penting karena untuk menjawab tadi hipotesis dan menjawab rumusan masalah juga gitu ya. Tapi ini penekanannya biasanya untuk menghitung uji hipotesis yang menggunakan SPSS biasanya untuk metode penelitian kuantitatif ya. Karena penelitian kan ada kuantitatif, ada kualitatif, ada kuantilatif ataupun mix method, kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada 3. Biasanya kalau di FKIP sebelum pandemi sih banyaknya kuantitatif. Kalau kemarin karena pandemi, karena susah juga kemarin turun ke sekolah, jadi kebanyakan kualitatif. Banyaknya analisis karya kalau bahasa begitu ya, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Kalau kuantitatif kan lebih ke pengolahan datanya, mencari nilai begitu ya, pembuktian apakah ada peningkatan menggunakan model pembelajaran A, itu biasanya ke sekolah. Tapi karena sekarang sudah mulai terbiasa begitu ya, pembelajarannya pun tidak luring, tapi secara daring, bisa saja Anda melakukan penelitian sebenarnya kuantitatif begitu ya.
Tapi nanti mungkin kelasnya itu disesuaikan kelas daring. Kita balik lagi ke sini. Tadi setelah analisis deskriptif itu pengolahan data, ada uji normalitas dan homogenitas data. Nah, uji normalitas dan homogenitas data kita sudah pelajari minggu lalu, itu diuji prasyarat. Jadi sebelum ke uji hipotesis ada uji prasyarat. Uji prasyarat itu ada uji normalitas dan homogenitas data. Kalau kita sudah uji nih datanya kemarin yang latihan awal kan normal gitu ya, kelas eksperimen, kelas kontrol. Datanya pun homogen. Nah, itu bisa dilanjutkan ke uji hipotesis. Uji hipotesisnya yang mana? Kita mengujikan yang parametrik. Gitu, uji hipotesis parametrik. Uji hipotesis parametrik ini nanti kita akan menggunakan rumus yang uji paired sample t-test jika datanya normal, dan uji independent sample t-test atau uji T jika data normal. Itu untuk uji parametrik. Kalau yang non parametrik, nanti Anda akan menggunakan uji Wilcoxon sama Mann-Whitney. Gitu ya. Jadi Wilcoxon dan Mann-Whitney kalau datanya tidak normal. Tidak normal ini bagaimana? Kalau misalnya di salah satu kelas eksperimen atau kontrol ada yang datanya tidak normal, kita lanjutkan ke yang non parametrik. Begitu ya. Biasanya kalau penelitian yang baik kan di awal sebaiknya kalau dua kelas itu, kelas A dan kelas B, si kemampuan siswanya itu sama. Biasanya kalau kemampuannya sama, ketika praktis kan sama. Ketika diberi model mungkin nanti akan berbeda karena model di dua kelas itu berbeda. Itu biasanya datanya parametrik atau datanya normal. Tapi kalau misalnya Anda memakai dua kelas yang kemampuannya agak beda, misalnya Anda memakai kelas kontrol, misalnya mahasiswanya yang biasa-biasa saja, Anda cari untuk yang kelas eksperimen karena model yang dipakai, model penelitian Anda, cari misalnya siswa-siswanya yang pintar-pintar, biasanya nilai praktisnya jomplang tuh, biasanya jadi tidak normal datanya biasanya. Makanya nanti diakalinya bisa dilanjutkan tetap gitu, tapi nanti non parametrik bisa ke Wilcoxon ataupun Mann-Whitney. Kita bahas satu-satu. Tadi uji normalitas sudah kan ya minggu lalu. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data normal merupakan syarat mutlak sebelum kita melakukan analisis statistik parametrik. Tadi parametrik ini menggunakan uji paired sample t-test dan uji independent sample t-test. Nah, kita bahas yang uji normalitasnya yang datanya normal, berarti uji parametrik. Uji paired sample t-test. Yang pertama, persyaratan dalam uji paired sample t-test adalah data berdistribusi normal, dan uji paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Nah, untuk uji paired sample t-test itu kita gunakan jika dua sampelnya berpasangan. Berpasangan di sini apa? Yaitu satu kelas. Misalnya, kalau di sini kan dicontoh untuk menjawab rumusan masalah apakah model PBL berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kan itu Anda akan menelitinya atau menghitungnya tidak data dua-duanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Karena di sini sudah ditentukan hasil belajar siswa yang model PBL. Biasanya kalau model PBL itu yang penelitiannya begitu ya. Berarti kelas eksperimen. Nah, kalau ada rumusan masalah begini, nanti yang dibandingkannya itu atau yang dimasukkan datanya, itu nilai pretest, post-test yang kelas eksperimen. Tapi kalau misalnya dalam pertanyaannya untuk mengetahui pengaruh kelas kontrol, berarti nanti yang ditelitinya atau dimasukkannya data pretest dan post-test kelas kontrol. Ini biasanya untuk paired sample t-test bisa untuk menjawab pertanyaan pengaruh model di kelas tertentu, ataupun misalnya peningkatan adakah peningkatan pembelajaran menulis puisi menggunakan PBL misalnya. Itu bisa menggunakan rumus uji paired sample t-test. Di sini sudah tadi data yang digunakan, data pretest, post-test, kelas eksperimen, ataupun dengan data pretest, post-test, kelas kontrol. Itu bagaimana rumusan masalah. Makanya nanti ketika Anda mau
menggunakan rumus statistik, Anda harus menganalisis dulu rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya ini contohnya, contoh output uji paired sample test kalau sudah dihitung di SPSS. Biasa ini ada CQ Thailand, kita pakainya ini 0,02. Nah, kalau kemarin ketika Anda mengujikan uji prasyarat normalitas dan homogenitas, itu nilainya harus lebih dari 0,05 baru berdistribusi normal ataupun homogen. Tapi untuk uji hipotesis itu harus kurang, bukan lebih. Jadi nilai probabilitasnya atau signifikansinya itu harus kurang dari 0,05. Dan artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Karena misalnya kalau rumusan masalahnya, adakah perbedaan gitu ya hasil nilai pretest post-test di kelas eksperimen, itu nanti dijawabnya maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post-test di kelas eksperimen. Jadi kalau rumusan masalahnya adakah pengaruh model PBL pada pembelajaran puisi, nanti kalau hasilnya di sini 0,02 lebih kecil dari 0,05, yang diartikan hipotesis diterima bahwa dinyatakan model PBL berpengaruh secara signifikan dalam pembelajaran puisi. Nanti secara deskripsinya seperti itu. Sebentar, saya admit dulu nih. Jadi sekali lagi untuk diuji hipotesis itu harus kurang dari 0,05 signifikansinya. Kita lanjut ke uji independent sample t-test atau uji T gitu ya. Nah, di sini konsep dasar independent sample t-test yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kalau tadi yang berpasangan di satu kelas gitu ya. Kalau yang ini untuk membandingkan di antara dua kelas. Karena kita biasanya kalau penelitian kuantitatif baiknya itu dua kelas, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, itu baru di independent sample t-test gitu ya. Di sini syarat pokok menggunakan uji independent sample t-test yaitu data berdistribusi normal ataupun homogen. Tapi homogen ini tidak mutlak ya. Misalnya Anda datanya normal nih, tapi tidak homogen, itu masih bisa untuk dilaksanakan uji parametrik, tidak ke non parametrik. Kalau datanya tidak normal, baru ke non. Ya. Biasanya untuk menjawab rumusan masalah apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang menggunakan model PBL dan model konvensional. Kalau model PBL biasanya kan yang eksperimennya, kalau model konvensional atau model terlangsung gitu ya, atau model yang biasa dilakukan oleh guru itu kelas kontrol. Jadi kalau ini rumusan masalahnya sudah membandingkan antara dua kelas gitu ya. Di sini hasil belajar, kalau hasil belajar kan berarti post-testnya gitu ya, membandingkan post-testnya itu menggunakan uji hipotesisnya independent sample t-test, nanti rumusnya ya. Dan data yang digunakan data post-test kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Itu untuk uji yang parametrik tadi kepayakan sample t-test untuk menjawab rumusan masalah yang ruang lingkupnya di satu kelas gitu ya. Misalnya hanya menanyakan kelas eksperimennya saja atau kelas kontrolnya, tapi kalau sudah membandingkan itu ke independent sample t-test. Ataupun misalnya ada rumusan masalah, biasanya yang di akhir itu rumusan masalahnya, efektifkah model pembelajaran kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Kalau membandingkan keefektifan, yang dibandingkan datanya post-test juga atau bukan? Saya tanya nih. Kalau keefektifan, dan bisa jawab tidak? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Oke, takutnya ke-mute nih. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Nah, tadi kalau untuk menjawab yang perbedaan hasil belajar kan kita mengambil datanya dari post-test ya. Post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tapi kalau ada rumusan masalah menanyakan keefektifan model yang kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol, kira-kira data apa yang dibandingkan?
Atau data apa yang dimasukkan? Yang tahu tidak? Apakah pretest dua-duanya, atau pretest post-test, atau post-test, atau bagaimana? Ya. Data pretest dan post-test mungkin Pak dibandingkan dua-duanya. Pretest dan post-test dibandingkan dua-duanya berarti ya? Ada lagi? Post-test aja mungkin, Pak. Post-test saja. Kalau post-test saja berarti kan sama ya dengan ini. Berarti hanya hasil belajar atau peningkatan di kelas kontrol atau eksperimen. Jadi untuk keefektifan, kalau ada misalnya nanti efektivitas, untuk keefektifan berarti kita kan melihat peningkatan gitu ya. Kalau keefektifan itu lebih meningkat yang mana nih antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita tidak bisa membandingkan hasil akhirnya. Bisa saja misalnya nih, kelas kontrol itu rata-rata kemampuan siswanya misalnya 20 gitu ya. Untuk kelas eksperimen kemampuan rata-rata siswanya 50 di pretest nih ya. Dan di post-testnya gitu ya. Kelas kontrol ini nilainya rata-rata 70. Kalau kelas eksperimen rata-rata 80. Model mana yang lebih efektif, apa di kelas eksperimen atau kelas kontrol? Kelas eksperimen atau kelas kontrol? Mau diulang. Diulang ya. Kelas kontrol rata-rata pretestnya 20. Post-testnya jadi 70. Kelas eksperimen pretestnya itu 50 dan post-testnya itu rata-rata di 80. Lebih efektif mana model pembelajarannya? Kelas eksperimen atau kontrol? Eksperimen. Eksperimen. Kenapa eksperimen? Kontrol, Pak. Kontrol, Pak, soalnya jauh nilainya. Soalnya lebih meningkat. Signifikan. Peningkatannya yang jauh ya? Iya, Pak. Nah, kalau dalam pengolahan data, peningkatan itu biasanya disebutnya gain, peningkatannya. Kalau tadi kan berarti kalau dilihat secara kasar lah ya, pretestnya di 20 ke 70 kan itu naiknya 50 tuh nilainya. Gitu ya, peningkatan pembelajarannya si model yang kontrol. Eksperimen meskipun hasil post-testnya atau hasil belajar siswanya bagus 80, tapi secara peningkatan itu hanya 30 gitu ya. Kan perbandingan 30 sama 50 berbeda jauh. Tadi yang kelas kontrol yang biasa-biasa saja sudah agak lumayan tuh ke 70. Kalau ditanyakan keefektifan, kalau ditanyakan hasil belajar mungkin betul tadi eksperimen yang lebih bagus atau signifikan hasilnya. Tapi untuk ditanyakan keefektifan bisa saja yang lebih efektif itu kelas kontrol gitu ya. Kontrol. Ya. Nah, nanti itu pun ketika ada rumusan masalah keefektifan sama gitu ya. Di rumus PSS-nya itu menggunakan uji independent sample test. Hanya yang dibandingkan itu atau yang dimasukkan datanya yang digunakan bukan data post test, kelas eksperimen dan kelas kontrol, tapi memasukkan data gain atau data peningkatan yang kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kalau nanti ada pertanyaannya keefektifan. Begitu ya. Kita lanjutkan ke contohnya. Nah, nanti akan muncul di output SPSS-nya seperti ini. Ini 0,039 berarti lebih kecil dari 0,05. Gitu ya. Ini jangan sampai terbalik nih. Kelihatannya ini 39 lebih besar daripada 0,05. Sebenarnya kan lebih kecil karena 0,05 itu kalau desimalnya sama 3 gitu ya, berarti 0,050. 50 dengan 39 lebih besar 50. Berarti 50. Lebih kecil. Ya, karena kemarin saya lihat sedikit-sedikit yang uji prasyarat kemarin ada yang kebalik begitu ya, disangka yang 0,039 itu lebih besar dari 0,05.
Karena 0,05 kalau desimalnya, kalau untuk menghitung angka, membandingkan, desimalnya harus disamakan dulu. Ya. Kalau misalnya di belakangnya 0,039 ada 3, berarti yang 0,05 itu harus 3 juga. Berarti 0,050. Biar tidak bingung nanti untuk menghitungnya atau membandingkannya. Kalau di sini kan kurang dari 0,05 karena hasilnya 0,39. Jadi hipotesisnya diterima atau HA diterima. Dan berarti perbedaan hasilnya itu signifikan. Kita lanjut ke uji non-parametrik. Nah, untuk uji Wilcoxon ini ada uji parametrik. Ini uji Wilcoxon sama dengan Pirate Sample T-Test. Dengan Pirate Sample T-Test konsepnya. Hanya bedanya ini menghitung data untuk yang tidak normal. Ya. Sama rumusan masalahnya juga misalnya tentang pengaruh untuk kenaikan atau peningkatan pembelajaran di salah satu kelas experimental control itu uji Wilcoxon. Jadi ini merupakan bagian dari statistik non parametrik karena misalnya ketika di uji prasyarat datanya tidak normal. Jadi uji Wilcoxon dengan Pirate Sample T-Test itu konsepnya sama. Hanya saja untuk perbedaannya itu untuk menghitung data normal ataupun tidak normal. Ya. Ini contohnya nanti yang keluar SMC pilot 0,000. Jadi kalau 0,000 berarti kurang dari 0,05, maka HA diterima gitu ya, berarti hipotesisnya diterima. Kalau sebaliknya kalau lebih dari 0,05 maka HA ditolak ataupun hipotesis yang Anda buat itu ditolak. Begitu ya. Kalau yang signifikasi itu yang bagus itu lebih kecil 0,00 itu berarti lebih signifikan. Ya, ini selanjutnya uji Mann-Whitney. Nah, kalau uji Mann-Whitney itu konsepnya sama dengan yang tadi uji Independent Sample T-Test atau uji T. Hanya ini untuk menghitung data yang tidak normal. Jadi sama begitu ya, data yang dimasukkan nanti post test yang kelas eksperimen dan kontrol. Kalau nanti menanyakan keefektifan berarti kita masukkan gainnya yang kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini contohnya nanti akan ada SMC pilot 0,000. Berarti kan kurang dari 0,05 maka HA diterima dan hipotesis diterima. Nanti setiap Anda sudah membuat ada hasilnya, nanti masukkan ke Word, Anda coba deskripsikan gitu ya. Jadi harus ada kata kuncinya, signifikansi t-pilotnya berapa, itu kurang atau lebih dari 0,05. Jadi nanti artikan maka hipotesis diterima. Diterimanya apa? Kalau misalnya rumusannya adakah perbedaan, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Nanti langsung dijawab begitu ya. Untuk mendeskripsikan dari hasil data SPSS yang sudah saudara hitung. Begitu ya. Terima kasih. Nah, ini baru teorinya nih, belum ke SPSS-nya. Sebelum kita ke SPSS, ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tentang konsepnya dulu nih. Ada tidak? Ada yang mau ditanyakan? Atau langsung ke SPSS? Langsung dulu aja, Pak. Langsung Cukup, ya? Pak. Cukup ya? Kita langsung praktik ke SPSS-nya. Sebentar. Saya akan menghitung menggunakan data latihan yang terakhir. Ya. Berarti yang data non-parametrik yang terakhir. Saya coba share screen lagi.
Terlihat datanya ini? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Jadi ini data yang latihan terakhir. Ini data real ya. Data yang bimbingan dengan saya. Yang terakhir berarti di angkatan 2016. Ini datanya real yang oleh mahasiswa diambil dari lapangan. Dan ternyata nilainya itu ketika diuji normalitas dan homogenitas, datanya tidak normal. Ya. Berarti penghitungannya itu parametrik atau non parametrik? Non parametrik, Pak. Nah, kalau non parametrik tadi kita akan menghitungnya dengan rumus apa saja? Ingat tidak tadi? Man Whitney Man sama Whitney. Wilcoxon, Pak. Nah, Sama Man Whitney Wilcoxon. dengan Wilcoxon. Tapi sebenarnya nanti disesuaikan dengan rumusan ya. Tapi kita anggapnya ini membutuhkan untuk pengujian yang Paired sample t-test dan Independent sample t-test atau Wilcoxon dengan Man Whitney. Kita anggapnya seperti itu dulu saja ya. Nah, berarti kita akan memasukkan dua data ini. Data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Misalnya kita ingin menghitung, kalau ini di judulnya itu pembelajaran mengonstruksi sebuah teks cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen pada peserta didik. Di kelas eksperimen ini modelnya tidak dimasukkan kayaknya nih. Nah, misalnya ini akan melihat pengaruh modelnya terhadap mengonstruksi sebuah teks cerpen. Jadi ini saya sudah masukkan di datanya ya, biar tidak lama. Nah, jadi untuk di SPSS-nya kan ada data view dan variable view. Ini sama konsepnya karena kita akan menghitung di satu kelas untuk uji Paired sample t-test. Karena ini non parametrik, berarti kita akan uji Wilcoxon. Gitu ya, untuk menjawab misalnya adakah peningkatan pembelajaran cerpen misalnya dengan menggunakan model CTL misalnya ya. Nah, ini biasa Anda membuat di sini diketik dulu prates, pasca tes, disediakan langsung agar tidak terlalu lama begitu ya. Ini measure-nya seperti biasa scale, ini scale juga karena ini nilai akan dihitung nantinya. Desimal saya nolkan karena saya nilainya tidak ada desimal, kecuali nanti Anda ada nilainya yang pakai koma-koma, itu bisa pakai desimal. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Jadi untuk di variable view-nya kita akan membuat nilai prates dan pasca tes. Ini label sebenarnya Anda bisa saja menuliskan misalnya kelas eksperimen atau pembelajaran menulis puisi dengan model A, itu bisa labelnya. Jadi saya kosongkan, ini prates pasca tes yang penting, dan nanti akan muncul seperti ini dua gitu ya. Ada prates dan pasca tes. Kita akan, karena rumusan masalahnya misalnya menanyakan yang di kelas eksperimen gitu ya, misalnya adakah peningkatan membaca puisi dengan menggunakan model A gitu ya. Misalnya si model A itu untuk kelas eksperimen. Berarti ini kita hanya coba dulu untuk yang kelas eksperimen. Berarti kelas eksperimen kita mengambil datanya kan dari sini. Jadi seperti minggu lalu gitu ya, di video tutorial pun ada. Kita hanya kopikan saja, misalnya nilai prates, copy, Ctrl V, dan kita bisa masukkan di sini, dipastikan. Nanti akan masuk, pasca tesnya pun masukkan juga. Kalau sudah seperti ini, data sudah masuk, gitu, kita akan menghitung uji Wilcoxon karena ini non parametrik, gitu ya. Rumusnya, kalau yang minggu lalu di deskriptif ya Anda. Kalau sekarang kita akan di compare-mean. Kalau kemarin yang homogen kan dibawain one way ANOVA,
Untuk pirate sample t-test di sini ada nih. Kita ke analyze, compare means, dan pirate sample t-test. Kita klik di pirate sample t-test. Itu untuk yang parametrik. Tapi kalau yang non parametrik, di sini ada non parametric test. Karena tadi non parametric, Wilcoxon berarti ke non parametric. Ini nanti ada legacy dialog. Non parametric legacy dialog ada to related sample yang warna hijau. Nah, untuk Wilcoxon kita pilihnya yang ini. Karena ke analyze non parametric test legacy ke to related sample. Kita klik. Oh, ini sudah ada. Saya kembalikan dulu nih. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Ini biasanya belum ada. Nanti akan seperti ini munculnya. Nanti masukkan data pretest. Nah, kita pasca tesnya atau post tesnya masukkan juga. Nah, jadi nanti sudah masuk variabel 1 pretest. Data yang pretest ini nanti masuk ke sini. Yang pasca tes sudah di variabel 2. Karena kita akan menghitung Wilcoxon, gitu ya, kita klik Wilcoxon. Kita lihat optionnya sudah seperti ini. Kalau deskriptifnya mau dimunculkan, boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Kalau sudah begini, sudah masuk dua variabelnya, Wilcoxon di checklist, kita oke. Nanti akan muncul penghitungan datanya di outputnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti yang dikopikannya cukup yang ini nih. Ke Word. Nanti bisa dikopikan. Nanti pastikan di Word, nanti dideskripsikan oleh Anda. Dan ini hasilnya assign to pilotnya 0,00. Berarti data ini signifikan atau hipotesis diterima karena kurang dari 0,05. Itu untuk menghitung rumus Wilcoxon kalau datanya tidak normal atau non parametrik, gitu ya. Nanti ini bisa di save sebagai lampiran kalau deskripsi ya. Saya akan close saja lah ya. Nah, itu pertama untuk uji Wilcoxon. Kedua, saya langsung saja lah ya yang uji parametriknya. Kita anggap ini datanya itu normal, gitu ya, agak sekalian. Misalnya data ini normal, berarti kita akan menguji pirate sample t-test. Nah, ini datanya sama, cara memasukkannya juga sama. Ini variabel Q-nya sama seperti ini. Hanya yang berbeda rumusnya. Rumusnya untuk yang parametrik, yang uji pirate sample t-test, itu ke analyze, compare means, dan nanti ada pirate sample t-test. Kita klik, nah nanti sama. Akan seperti ini, prosesnya sama, gitu ya. Seperti yang tadi, yang Wilcoxon. Kita masukkan. Nah, ini cara kepercayaannya 95% ya, untuk uji hipotesis. Kalau sudah masuk, sama oke. Dia akan muncul uji pirate sample t-test. Nah, kalau ini statistiknya ya, ada rata-ratanya, jumlah data, standar deviasinya, standar errornya. Kita masukkan nanti yang di Word, di bab 4 nantinya, copy, masukkan ini saja. Misalnya nanti ada deskripsi dulu di atas gitu ya. Baru ini nanti merupakan hasil pengujian uji hipotesis pirate sample t-test untuk menjawab hipotesis yang mana. Dan nanti deskripsikan juga setelah dihitung, ternyata data yang hasilnya itu signifikan Taylornya 0,000. Itu lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima atau hipotesis diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan atau misalnya terdapat peningkatan atau terdapat pengaruh dengan menggunakan model A pada pembelajaran C misalnya. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya sama untuk yang Wilcoxon dan pirate sample t-test, yang berbeda itu rumusnya. Gitu ya. Ini untuk yang pirate sama Wilcoxon. Selanjutnya kita akan hitung yang independent sample t-test dan Mann-Whitney.
Nah, yang independen ataupun yang main with nih, kita memasukkannya di sini nilai dan kelas. Nilai di sini non, ini scale karena nanti nilai akan dihitung. Kalau kelas ini kan untuk pelambangan berarti measure-nya nominal, tidak untuk dihitung. Dan kita value-nya masukkan. Value seperti biasa nanti satu untuk misalnya di sini kelas control. Kan kalau yang seperti ini minggu lalu ini sudah bisa kan ya, tinggal di add gitu ya. Nanti akan masuk seperti ini, kelas control dan kelas eksperimen. Kalau sudah value-nya dimasukkan untuk di sini untuk membedakan kelas 1 dan 2, satu untuk kelas control, yang eksperimen untuk nomor 2. Kita ke data view. Nah, nanti di data view ini kosong kan begitu ya, baru nanti Anda masukkan data yang kita anggap misalnya yang ini kelas kontrol, berarti nilai pasca tesnya ini kopikan ya. Ini copy. Ini tinggal masukkan di sini. Tinggal paste. Begitupun ke bawahnya. Nah, jadi nanti ini satu kan tadi untuk kelas eksperimen. Itu kontrol dulu ya, saya salah. Ini kontrol. Saya coba kosongkan deh. Kalau Anda baru membuat kan, kalau baru membuat ini kan ini kosong kan ya. Jadi kita masukkan tadi untuk nomor 1 itu, kita lihat lagi kelas kontrol. Berarti kita bisa memasukkan ini kelas kontrol, nilai pasca tesnya kita copy, kita paste, kontrol V nanti masuk, kelasnya 1, saya 1 copy, kontrol C, kita blok sampai sini. Nah, ini untuk menunjukkan nilai ini untuk kelas kontrol. Kita masukkan nomor 2 untuk kelas eksperimen. Ini nilai pasca kelas eksperimen yang ini. Kita masukkan kontrol C. Masukkan di bawahnya. Ini paste. Nah, masuk berarti ini nomor 2 kelas eksperimen. Copy. Kita pastekan di sini. Nah, sudah masuk datanya. Oh, ini satunya belum ya. 1, 1, 1. Nah, kita pastikan datanya sudah masuk. Ada 26. Berarti karena 2 kelas jadi 52. Sudah ditandai juga mana kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan value yang 1 dan 2. Kalau sudah seperti ini, datanya sudah ada. Karena untuk menghitung, misalnya ini main width-nya dulu ya, karena datanya non-parametrik. Kita akan menguji main width-nya dulu. Itu membandingkan atau menggunakan data post test atau pasca test yang kelas eksperimen dan kontrol. Rumusnya itu kita ke analyze, ke non-parametric test, karena tesnya non-parametric. Dan ada yang baru masuk. Bentar. Kita balik lagi. Nah, kita analyze untuk rumus yang non-parametric, yang main width nih. Non-parametric test, ke legacy dialog, dan independent sample. Jadi rumus untuk main width nih itu non-parametric, legacy dialog, dan di independent sample. Independent sample-nya yang 2 independent sample. Kita klik, kan muncul nanti seperti ini. Ini belum ada nantinya. Ada nilai dan kelas. Nilai masukkan ke tes variable list. Karena yang akan kita tes variabelnya yang nilai ini. Masukkan ke nilai. Dan kelas dimasukkan ke grup variabel. Karena ini variabel grup.
tadi ya, kita membuat grup, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Di sini kalau masih tanda tanya, harus define grup 1 tadi nomor 1 untuk ini, grup 2 tadi nomor 2 untuk kelas eksperimen. Jadi kita mengisikan nomor 1 dan 2. Continue. Kalau sudah seperti ini, di optionnya ini mau deskriptifnya dipakai nanti boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ini bisa ke main with name. Di sini kan ada Pomodoro, pada Moses. Untuk main with name berarti kita checklist yang main with name. Kalau sudah seperti ini, Anda boleh copy. Nanti akan keluar outputnya. Nah, masuk sini. Nah, ini deskriptifnya, ini tes statistiknya. Kita lihat yang assume sig to Thailand-nya itu 0,00. Berarti kurang dari 0,05. Berarti nilainya signifikan ataupun HA diterima. Berarti nanti misalnya rumusan masalahnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi Anda bisa mendeskripsikan bahwa hipotesis yang Anda buat itu diterima. Itu kalau main with nih, datanya tidak normal. Kalau kita anggap saja ini datanya normal, berarti kita akan menguji independent sample t-test atau uji T. Data yang dimasukkannya sama, karena konsepnya sama, hanya beda rumus. Untuk yang parametrik, uji independen, kita rumusnya ke analyze sama ke compare mean. Di sini ada independent sample t-test. Kita klik independent sample t-test. Nanti akan munculnya seperti ini. Nanti masukkan nilai ke variabel test atau variabel yang diujikan. Kelas masukkan ke grup variabel. Ini define-nya sama, grup 1 nanti akan kosong kalau baru ya. Grup 1 angka 1, grup 2 untuk 2. Menunjukkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini cut point jangan gitu ya. Seperti ini saja, continue. Kalau sudah masuk, kita OK. Nah, nanti akan muncul independent sample t-test-nya, berarti nanti ini yang dikopikan untuk dimasukkan di bab 4 untuk hasil pengujiannya. Nanti kita akan lihat nilai yang varian assume, bukan yang not-nya ya. Kita lihatnya yang not, yang varian assume yang signifikan to Thailand, itu yang ini. Itu 0,00 gitu ya. Berarti 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima ataupun hipotesis diterima, ataupun misalnya nanti bisa dipancarkan berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, ataupun terdapat keefektifan yang signifikan antara model A dan model B, atau model kelas A ataupun model kelas eksperimen dengan model kelas kontrol. Misalnya seperti itu. Itu untuk yang uji main with name ataupun uji independent sample t-test. Ini konsepnya sama, pemasukan data yang digunakan, yang berbeda itu di rumus. Sampai sini bisa diikuti tidak? Ada yang sambil memasukkan data tadi? Iya Pak, cuman agak kecepatan dikit. Kecepatan ya. Nanti saya Jadi ada jalan. Nanti ini insya Allah kerekam lah ya. Nanti saya rekamannya akan di-share di YouTube, jadi nanti Anda bisa mengulang kembali ya. Iya Pak. Ya, kalau biasanya kan saya buat videonya dulu, Anda tonton. Sekarang sambil menerangkan saya rekam, nanti Anda bisa menonton lagi. Tapi secara konsep paham ya? Paham ya. Iya, Pak. Paham Pak, alhamdulillah. Berarti tinggal satu lagi nih ya, untuk misalnya untuk keefektifan. Kalau yang efektif kan tadi rumusnya yang independen ataupun main with name. Tetapi yang kita bandingkan gain-nya kan ya, bukan post test-nya. Nah, bagaimana untuk melihat gain?
Kalau melihat peningkatan, menghitung peningkatan bagaimana? Yang tahu tidak? Yang tadi itu. Tadi tahu peningkatannya 30 atau peningkatannya 50, rumusnya bagaimana? Nilai pretest ditambahkan dengan post-test atau bagaimana? Kalau ingin melihat peningkatan biasanya seperti apa menghitungnya? Ada yang tahu? Misalnya nilai pretestnya 30, nilai post-testnya 80. Menghitung peningkatannya bagaimana? Itu meningkatnya berapa? Meningkatnya 50 bukan? 50 kan ya. Nah, 50 itu dari mana? Selisihnya, Tes Pak. dikurangi prates. Nah, post-test atau pasca-test dikurangi prates. Nanti akan muncul gen. Begitu ya. Nah, jadi kita hitung juga di statistiknya. Nah, saya sudah masukkan data nih ya biar cepat. Nah, nanti kalau misalnya Anda ingin menghitung untuk rumusan masalah yang efektif, atau misalnya kita melihatnya itu bukan data post-test yang digunakan, tapi nilai gennya atau peningkatannya. Nah, yang kita akan buat di variabelnya itu kelas, karena nanti akan membedakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di value-nya itu bisa dibuat satu kelas kontrol, dua kelas eksperimen. Ini nominal measure-nya karena lambang, nanti tidak akan dihitung itu. Selanjutnya prates, desimalnya 0 semua. Ini scale, pasca test sama 0, ini scale, dan gen. Gen ini scale juga. Baru nanti ke data view. Ini kan kalau belum dibuat kosong gitu ya. Saya misalnya ini biar cepat saja. Ini berarti kan nanti masukannya dari sini nih. Misalnya ini kelas kontrol nih, berarti tinggal copy paste begini. Ini copy, lalu dimasukkan ke sini nih. Kan ini prates pasca tes nih. Sekarang ke sini. Sampai nomor 26. Gitu ya, paste. Nanti akan muncul seperti ini. Kelas berarti kita tandai untuk yang kelas kontrol nomor 1. Dan nanti kopikan juga yang kelas eksperimennya dari data. Ini copy sampai bawah begitu ya. Dan nanti dimasukkan juga ke sini. Berarti paste ke bawah dan ditandai kelas nomor 2. Begitu ya. Jadi kalau data ini kan sudah ada. Tinggal kita untuk menghitung gennya. Gennya berapa nih? Karena nanti yang akan kita masukkan data gennya. Untuk menghitungnya tadi rumusnya itu data pasca tes atau post tes dikurangi prates. Sebentar ada yang masuk lagi nih. Nah, berarti gennya ini masih kosong. Tadi rumus gen itu atau melihat peningkatan pasca tes dikurangi prates, kita akan hitung di sini. Kita klik gennya, kita ke transform, compute, variable. Nah, nanti akan kosong seperti ini. Sebentar, ini sudah ada. Nanti akan kosong seperti ini munculnya. Target variabel kita targetnya nanti akan di mana? Di gen ya. Kita tulis gen. Target variabel berarti target variabel nanti nilainya itu hasilnya akan dimasukkan di mana gitu ya. Dan numeric expression ini seperti kalkulator lagi gitu ya. Jadi kita akan menghitungi pasca tes, mengurangi pasca tes dikurangi prates. Di sini pasca tes dulu ditambahkan ke sini. Di sini tanda kurang, ini sini kurang, pasca tes dikurangi prates. Nah, masuk seperti ini. Di rumusnya itu untuk melihat gen pasca tes dikurangi prates. Kalau sudah oke. Ini jangan ada spasi, jangan ada koma, jangan ada titik. Kalau ada spasi saja, nanti
nanti tidak akan terhitung, tidak muncul biasanya. Kalau sudah kita oke. Sedang memproses. Agak lama nih. Nah, agak error nih saya ya. Karena banyak aplikasi yang saya buka juga nih di bawah. Kita tunggu dulu sebentar. Tapi ini terlihat aplikasi SPSS-nya? Terlihat Pak. Terlihat ya. Jadi nanti ini kalau oke langsung muncul nih di sini. Hasil pengurangan 65 kurangi 10 berarti kan nilainya 55. Tapi kenapa ini nih SPSS saya agak error nih. Kemarin beberapa ada yang kesulitan juga ya yang install SPSS. Ada yang tidak bisa ketik ya. Oke, kalau yang tidak bisa memasukkan data biasanya tracknya belum dikopikan ya. Atau kalau laptopnya yang tidak support untuk versi ini sebenarnya bisa pakai versi yang di bawahnya juga ya. Itu bisa karena konsepnya tidak beda jauh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ketika tadi oke, change exciting variable, kita oke. Ini outputnya sudah di-execute, ini close. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi gain ini kan hasil dari pengurangan pasca tes dikurangi prates. Jadi kita sudah punya gainnya nih, yang kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Nah, kita bisa langsung hitung nih untuk main width-nya atau uji independent sample t-test-nya. Kalau datanya tidak normal, berarti kan kita menggunakan main width nih. Rumusnya sama, kita masukkan tadi non-parametric test independent sample. Nah, kan di sini banyak begitu ya. Yang pretest dan pasca tes jangan dimasukkan ya, karena ini untuk menghitung saja. Untuk dimasukkan ke tes variabel itu kita gain-nya, karena kita akan menguji gain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk groupingnya kita masukkan yang kelas. Ini 1, ini 2. Kita continue, ini klik main width-nya, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, di sini ya beda, kalau ini ya 0,067. Ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar ya, berarti hipotesis diterima tidak ini? Tidak. Tidak. Tidak ya? Tidak. Nah, berarti tidak. Kalau hanya menghitung dari post-testnya saja terlihat signifikan tuh begitu ya, si model eksperimen itu lebih baik. Tapi ketika kita uji efektivitasnya, gainnya ternyata tidak signifikan gitu ya. Atau HA ditolak atau hipotesis ditolak. Begitu ya. Berarti 0,067 lebih besar dari 0,05. 5. Begitu ya. Kalau misalnya untuk itu tadi kan kalau main width nih, kita akan coba yang independent sample t-test. Compare main. Berarti ini kita masukkan gainnya. Ini kelas. Ini 1, 2. Kita oke. Nah, kalau di sini 0,45. Nah, kalau datanya normal nih ya, berarti paket sample t-test kan beda rumus, hasilnya pun beda nih ya. Ini 0,045. Ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,05?
Lebih kecil. Lebih kecil ya, karena 0,045 itu lebih kecil dari 0,050. Berarti kalau ini diterima tidak hipotesisnya? Diterima. Diterima lah ya. Nah, kalau ini baru diterima. Jadi begitu, ataupun misalnya nanti kalau dipanjangkan lagi deskripsinya berarti model A efektif begitu ya digunakan dalam pembelajaran B dibandingkan model C misalnya seperti itu. Jadi itu kawan-kawan, saudara-saudaraku untuk menguji hipotesis penelitian Anda nantinya. Jadi apakah si rumus ini bisa dipakai semua? Tergantung gitu ya, tergantung rumusan masalah yang Anda pakai. Karena rumusan masalahnya kadang ada yang di awal itu tidak usah pakai SPSS, misalnya apakah penulis mampu melaksanakan, merencanakan gitu ya, atau menilai pembelajaran bla bla bla. Kali itu pakai SPSS tidak? Tidak ya, tidak usah karena nanti ada pedoman penilaian guru. Mungkin hanya analisis deskriptif saja begitu ya, kata-kata nilainya berapa. Tidak ke uji hipotesis yang menggunakan aplikasi SPSS. Ada yang baru masuk lagi nih. Nah, jadi itu untuk akhirnya dulu saja. Jadi itu untuk menguji hipotesis di aplikasi SPSS. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Atau bingung karena tidak langsung mencoba ya? Bapak itu ada videonya enggak? Video yang ini nanti kan ini direkam, videonya nanti saya convert, saya masukkan ke YouTube. Nanti YouTube-nya saya masukkan di pertemuan 13 berarti. Oke Pak, makasih. Nah, jadi nanti bisa diulang lagi, mudah-mudahan ini terekam ya. Kalau tidak terekam nanti saya buat lah ya tutorial yang tadinya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kalau judul yang Anda buat, salah satu saja, siapa yang mau? Judulnya apa? Yang sudah membuat judul, siapa yang mau berbagi judul skripsi yang sudah dibuat? Rencana ya, untuk proposal mungkin Anda ya. Karena Anda sekarang kan untuk persiapan proposal kan ya. Nanti di awal semester atau di akhir semester ini. Coba jawaban, tahu siapa? Irfan boleh? Judulnya harus kuantitatif berarti ya Pak ya? Yang kuantitatif karena ini berkenaan dengan inilah ya, dengan penelitian kuantitatif kalau SPSS. Sultan Pak. Oh, Sultan apa misalnya? Ya, judulnya mengenai pembelajaran, mengidentifikasi alur cerita, drama yang dibaca, menggunakan strategi Know, Want, and Learn pada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 20 Bandung, Pak. Yang dibaca berarti membaca ya? Mengidentifikasi Iya, Pak. itu? Iya, Pak. Menggunakan model kenaun apa? Kalau disingkat jadi apa Tidak tuh? menggunakan model, Pak, tapi strategi membaca pemahaman. Know, Want, and Learn. Know, mengetahui, ingin, Ya, keinginan, Want, dan ingin mengetahui, dan Learn mempelajari dari isi teks yang telah dibaca. Oh iya, iya. Rumusan masalahnya apa? Sebentar ya, Pak. Ada berapa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya 3, Pak. 3, ya. Ya. Yang satu? 3 rumusan masalah. Nomor 1? Sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya.
Nomor 1, mampukah peneliti merencanakan, melaksanakan, dan menilai peserta didik dalam pembelajaran mengidentifikasi alur cerita dalam drama yang dibaca menggunakan strategi KWL pada peserta didik kelas 11? Sudah satu dulu ya kita bahas. Nanti hipotesisnya berarti kan hipotesisnya sudah dibuat belum Sultan? Kalau hipotesis belum Pak, ini masih merancang latar belakang dengan rumusan masalah saja. Misalnya rumusan masalahnya tadi, mampukah penulis merencanakan, melaksanakan, ataupun menilai pembelajaran bla 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 dengan model apa? Berarti nanti kan hipotesisnya kurang lebih penulis mampu begitu ya melaksanakan, merencanakan. Begitu kan ya? Iya Pak. Nah, nanti untuk menjawab hipotesis itu Sultan tidak diolah data, tetapi membuat sebuah responden gitu ya, penilaian pelaksanaan pembelajaran yang dinilai nanti oleh guru. Misalnya nanti kalau merencanakan berarti RPP-nya kan nanti buat penilaian RPP gitu ya dinilai oleh guru. Kalau pelaksanaan berarti nanti membuat penilaian ketika Sultan mengajar nanti dilihat oleh guru dinilai juga. Ya. Nanti dari form penilaian itu yang dijadikan bahan untuk menjawab hipotesis yang nomor 1, apakah diterima ataupun tidak. Misalnya nanti kriterianya kalau peneliti itu dikatakan mampu merencanakan, menuliskan kalau kriterianya di atas 70 kata-katanya misalnya. Kan biasanya misalnya 80 sampai 100 sangat baik begitu ya. 70 sampai 80 baik misalnya nanti buat kriterianya. Kalau rata-ratanya misalnya 85 yang diberikan nilainya oleh guru, berarti itu hipotesisnya bisa diterima. Jadi kurang lebih gambarannya itu ya Sultan untuk yang nomor 1. Iya Pak, paham Pak. Nomor 2. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimanakah perbedaan kemampuan mengidentifikasi alur cerita dalam drama yang dibaca pada peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan strategi KWL. Sebelum dan sesudah KWL. Menggunakan strategi ya known and learn. Kalau yang nomor 3? Efektif Pak, lebih mengarah efektifkah strategi KWL yang digunakan dalam pembelajaran mengidentifikasi alur cerita dalam drama yang dibaca pada peserta didik kelas 11. Jadi yang Sultan gitu ya. Kalau tadi ditanyakan adakah perbedaan yang nomor 2 nih ya, adakah perbedaan pembelajaran KWL, disebutkannya yang kelas eksperimen dan kontrol juga kan ya? Iya, lebih ke eksperimen sama kontrol. Nah, berarti nanti uji, kalau datanya normal, berarti uji Pirate Sample T-Test tuh, yang kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Oh, iya, Pak. Ataupun bisa misalnya yang kelas eksperimennya saja biasanya, karena yang dilihatnya misalnya adakah perbedaan peningkatan pembelajaran tadi itu apa sih? Membaca ya, menggunakan model KWL, itu bisa misalnya nanti dengan Pirate Sample T-Test. Nah, kalau yang nomor 3 baru itu yang independent sample T-Test ataupun main Whitney. Itu berarti membandingkan gennya. Yang nomor 2 kan agak ini juga sebenarnya kompleks juga. Ada tadi di rumusan masalahnya sebelum dan sesudah. Sesudah Pak. Iya, berarti kan uji Pirate Sample T-Test tuh yang 2 kelas itu. Jadi kurang lebih gambarannya nanti seperti itu. Ya Sultan? Baik Pak, paham Pak. Jadi nanti saudara-saudara membuat rumusan masalah itu nanti dianalisis juga. Nanti kita akan, kalau kuantitatif nih ya, kita mengolah datanya nanti kira-kira memakai data apa nih gitu ya. Bisa saja tadi kan kalau yang untuk membandingkannya hanya di satu kelas gitu ya, misalnya pengaruh, hanya mempertanyakan adakah perbedaan pembelajaran antara sebelum dan sesudah menggunakan KWL. Kalau itu kan berarti hanya membandingkan pretest post-test menggunakan Pirate Sample T-Test di kelas eksperimen misalnya. Kalau misalnya adakah perbedaan hasil belajar antara model KWL dan model terlangsung atau kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berarti itu kan menggunakan rumus independent sample T-Test ataupun main Whitney. Begitu ya. Dengan membandingkan post testnya. Tapi kalau misalnya sudah keefektifan berarti
Nanti yang dibandingkannya itu gainnya atau peningkatan di masing-masing kelas. Begitu. Jadi untuk contohnya ada lagi ya yang tanyakan? Kalau tidak saya akan memperlihatkan tugas pra UAS. Karena minggu depan Anda ingin libur ini minggu depan. Boleh, Pak. Iya. Kalau libur berarti saya terangkan sekarang sekalian ya. Iya, Pak. Saya terangkan sekarang. Sebentar, saya akan munculkan dulu. Sudah muncul belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Nah, nanti kurang lebih ini sebenarnya untuk minggu depan, tapi bisa dikerjakan dari sekarang. Nanti saya akan masukkan di LMS. Jadi pokoknya di minggu depan sudah beres, mau kapanpun itu boleh. Ya, asal minggu depan beres. Kalau tugas 13 tadi menghitung yang tadi. Kan tadi saya sudah contohkan, tinggal dihitung lagi ya. Nanti datanya atau hasilnya dimasukkan di LMS. Jadi di sini untuk tugas pra UAS dan UAS pun nanti ini sama. Yang bedanya itu datanya saja. Datanya nanti akan berbeda. Tapi untuk soalnya di sini ada lembar jawaban. Kalau di sini lembar jawaban tugas pra UAS. Kalau UAS nanti lembar jawaban UAS. Ya. Sini nanti ada nama, NIM, kelas. Saya dipetakan seperti ini agar nanti Anda seolah-olah sedang mengolah data dari penelitian. Gitu ya. Di sini ada judul penelitiannya nih. Misalnya judul penelitiannya pembelajaran menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat dinas dengan menggunakan metode think verse. Menggunakan think verse pada siswa kelas 7 SMP Pasundan 2 Bandung dan pelajaran 2019-2020. Nah, kalau lihat dari judul ini kan kuantitatif, akan menguji cobakan metode think verse gitu ya pada pembelajaran menelaah surat dinas. Nah, ini misalnya contoh rumusan masalah. Di sini nomor 1, meningkatkah hasil belajar siswa kelas 7 SMP Pasundan 2 Bandung dalam pembelajaran menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat dinas dengan menggunakan metode think verse. Nomor 2, adakah perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat dinas dengan menggunakan metode think verse dibandingkan dengan metode diskusi. Nah, misalnya kelas eksperimennya ini pada penelitian ini menggunakan TPS, think verse, dan untuk kelas kontrolnya menggunakan metode diskusi. Jadi ini melihat perbedaan hasil belajar. Dan yang bertiga, efektifkah metode think verse digunakan dalam pembelajaran menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat dinas pada siswa kelas 7 SMP Pasundan 2 Bandung. Dan di sini ada hipotesisnya juga. Ini saya tidak ketujuan manfaat ya, karena langsung untuk kebutuhan pengolahan data. Misalnya di hipotesis nomor 1, terdapat peningkatan hasil belajar. Nomor 2, terdapat perbedaan yang signifikan. Nomor 3, metode think verse efektif digunakan. Jadi ini hipotesisnya atau jawaban sementara dari penelitian yang akan dibuat. Nanti jawabannya apakah hipotesis ini diterima atau tidak, berarti harus dihitung dulu data yang ini. Saya terangkan saja lah ya, biar Anda tidak bingung nanti menghitungnya harus bagaimana. Dan rumusan masalahnya ini saya khusus begitu ya, mengkhususkan agar bisa dihitung semuanya. Kalau tadi kan bisa saja nomor 1 itu apakah penulis mampu merencanakan, melaksanakan. Saya tidak pakai itu karena kan itu tidak dihitung di SPSS gitu ya, di aplikasi. Jadi ini saya sesuai kebutuhan rumusan masalahnya agar bisa dihitung dan mengakomodir rumus yang tadi saya sudah terangkan.
Nah ini, berarti nanti jawaban yang Anda buat itu di bagian D. Kalau ini kan saya sudah sediakan. Ini di bagian D uji prasyarat nomor 1. Nah nanti Anda bisa sebelum ke uji normalitas data dan homogenitas data, nanti Anda bisa membuat deskripsi dulu. Uji prasyarat itu apa? Anda bisa sambil googling nanti lengkapi buat deskripsinya dan nanti mengarahkan ke uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini juga pakai mengantar dulu. Anda hitung data normalitas data yang ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nanti masukkan hasilnya di sini dan simpulkan apakah jadi uji normalitas data nanti ada dua kan ya, uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol, apakah datanya normal atau tidak, nanti di akhir disimpulkan. Uji homogenitas data pun sama, nanti Anda pakai pengantar dulu uji homogenitas data itu apa, baru nanti menyajikan data, dan yang terakhir baru menyimpulkan apakah data itu datanya homogen atau tidak. Kalau sudah Anda hitung data yang tadi, kalau misalnya Anda menghitungnya itu datanya normal, berarti kan ujinya di sini uji hipotesisnya uji parametrik. Jadi yang non parametriknya nanti bisa dihapus. Nah, nanti uji hipotesis Anda bisa pakai pengantar dulu gitu ya. Nanti ini Anda sambil berlatih lah ya untuk nanti di bab 4. Nanti Anda membuat dulu, dilengkapi gitu pakai pengertian boleh gitu ya, pakai pengantar. Baru nanti yang bagian A-nya ini Anda olah data dan jawaban hipotesis nomor 1. Jadi misalnya datanya normal, berarti yang nomor 1 itu rumusan masalahnya kan atau hipotesisnya meningkatkah hasil belajar siswa pada Pasundan 2 Bandung dan pembelajaran surat dinas menggunakan metode think per-share. Karena di sini kodenya atau kata kuncinya hanya yang kelas menggunakan metode think per-share saja. Karena kelas yang menggunakan TPS ini hanya kelas eksperimen. Kalau kelas kontrolnya itu menggunakan metode diskusi nih. Berarti ini kan satu kelas gitu ya. Kita mengujikannya berarti menggunakan data pre-test, post-test, kelas eksperimen gitu ya. Kalau datanya normal berarti yang nomor A ini paired sample t-test. Kalau tidak normal berarti menggunakan Wilcoxon uji paired sample t-test. Yang dimasukkan datanya pre-test, post-test, kelas eksperimen. Nanti Anda bisa membuat deskripsi dulu, menyajikan data dan menyimpulkan. Yang bagian A. Yang bagian B-nya kita lihat untuk menjawab hipotesis nomor 2. Adakah perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran? Hasil pembelajaran itu adalah post-test kan gitu ya. Ini di kelas yang menggunakan metode TPS, kelas eksperimen, dan di kelas yang menggunakan metode diskusi. Nah, berarti ini kita menggunakan independent sample t-test kalau datanya normal. Kalau tidak normal berarti menggunakan Mann-Whitney. Itu nanti Anda di bagian B untuk menjawab itu gitu ya. Nanti Anda buat pengantarnya dulu, nanti sajikan data, baru simpulkan data itu apakah datanya hasil signifikan totality-nya apakah lebih kecil dari 0,05 atau lebih, apakah hipotesis itu diterima ataupun tidak. Dan yang terakhir nomor 3, apakah metode TPS efektif gitu ya. Nah, untuk keefektifan tadi sama begitu ya, menggunakan uji independent sample t-test ataupun Mann-Whitney. Uji independent Mann-Whitney, hanya saja yang dimasukkan datanya atau yang digunakan yaitu data gen. Data gennya. Anda di sini pengantar dulu, sajikan data hasil penghitungan SPSS-nya, simpulkan. Beres. Seperti itu saja. Untuk tugas pra-UAS. Dan UAS-nya sama. Ya. Saya tekankan satu lagi, UAS-nya sama, alur pengerjaannya, jalannya sama. Yang beda hanya datanya saja. Paham? Paham. So, kalau ingin tanyakan saja karena ini soalnya UAS seperti ini. Nah, saya akan munculkan ya soal UAS-nya. Tuh.
Saya mah kurang baik gimana nih soal UAS mau dimunculkan. Ini pasti Pak yang ini Pak. Pasti. Kalau yang ini pasti. Hanya kelas A kelas B kayaknya beda datanya saya. Untuk tugas per UAS. Kalau UASnya sama, hanya di judulnya disesuaikan dengan judul yang Anda buat. Ini untuk UAS. Kalau datanya saya hilangkan dulu. Karena nanti datanya yang per UAS dengan UAS beda kan ya. Tapi soalnya sama. Soalnya sama, hanya saja judul yang ini disesuaikan dengan judul yang punya saudara. Karena saudara-saudara atau kawan-kawan di kelas A dan B pastinya sudah mempunyai judul gitu ya. Sudah kan ya? Hanya di sini saya sesuaikan dengan rumusan masalah yang untuk pengolahan data. Jadi kalau tadi Sultan kan 3 begitu ya. Nomor 1 kemampuan penulis, nomor 2 tentang kemampuan sesudah dan sebelum pembelajaran efektif. Kali itu tidak apa-apa untuk penelitian Anda. Tapi untuk UAS statistik, ini judul penelitian isi, saya terangkan nih nanti Anda menjawab UAS ya. Judul penelitian sesuai dengan judul proposal saudara. Ataupun yang di mata kuliah KTI ya. Rumusan masalah. Jadi tanda merah dirumuskan masalah disesuaikan dengan variabel judul saudara. Misalnya di sini, meningkatkan hasil belajar. Kalau Sultan berarti meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tadi apa Sultan? Identifikasi alur dalam drama yang dibaca, Pak. Misalnya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengidentifikasi alur drama yang dibaca menggunakan model KWL. Jadi nanti diubah seperti itu ya dengan judul Anda. Misalnya nomor 2, adakah perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran mengidentifikasi drama yang dibaca menggunakan KWL dengan metode yang lain. Misalnya Anda rencananya mau dibandingkan dengan kelas kontrolnya itu apa? Ceramah Pak, misal. Ya, nomor 3, efektifkah metode think pair share digunakan atau nanti misalnya efektifkah metode KWL digunakan pada pembelajaran mengidentifikasi teks drama yang dibaca. Seperti itu. Paham ya? Mungkin Maaf mau nanya. Ya, silakan. Kan tadi itu judulnya tadi judulnya disesuaikan sama judul proposal punya kita. Gimana Pak kalau judulnya ternyata penelitian kualitatif? Kualitatif ya, saya baru mau ngomongin itu tuh. Kalau yang tahun sebelumnya kan kuantitatif semua. Karena ini kebutuhannya mata kuliahnya statistik, Anda buat saja yang kualitatifnya. Yang kuantitatifnya. Khusus yang kualitatif. Oh, berarti khusus di mata kuliah ini ya Pak? Iya, tidak mempengaruhi yang KTI. Jangan dirubah itu yang KTI. Ini mah hanya Anda biar bisa saja begitu ya. Karena kan nanti Anda misalnya skripsinya kualitatif, tetap saja Anda harus bisa yang kuantitatif ini. Kenapa? Nanti untuk penelitian Anda, kalau misalnya Anda jadi guru, kan guru pun harus biasanya ada penelitian-penelitian. Ketika olah data kan bisa juga, gitu ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Misalnya kalau kualitatif biasanya misalnya menelaah nilai apa ya? Misalnya menelaah nilai pada puisi kumpulan cerpen Kompas edisi berapa. Biasanya kan seperti itu kalau kualitatif. Nanti tinggal ubah saja misalnya pakai model pembelajaran. Kalau kuantitatif kan biasanya menggunakan model pembelajaran. Berarti misalnya mau pembelajaran nulis puisi dengan menggunakan model apa? Boleh lah ya. Karena ini untuk latihan. Nanti untuk yang kualitatif bisa Anda membuatnya lagi atau misalnya ngarang begitu ya, atau disesuaikan dengan judul yang kualitatif boleh. Ya. Jadi yang merahnya ini nanti disesuaikan dan hipotesisnya pun sama. Terdapat peningkatan hasil apa belajar pada pembelajaran apa dan model apa. Itu sama. Jadi seperti itu untuk menjawab nomor 1 yang A, B, C. Nah, yang baru D ini sama ya. Nanti deskripsinya buat. Kalau yang sudah di tugas prawas kan sudah tinggal dikopas saja ini ya, pengantarnya. Tapi kan nanti hasilnya berbeda. Uji parametrik atau non parametrik olah data nomor 1, 2 dan 3. Jadi seperti itu untuk
UAS statistik nanti. Hanya datanya kan saya belum munculkan nih. Kalau yang tugas pra UAS kan ini nanti ada data seperti ini dulu, baru nanti ada nomor jawaban. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan tentang perkuliahan statistik ini? Bapak, Ya. berarti uji yang non parametrik itu bisa menggunakan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Ya. Terus untuk mengetahui efektivitas itu menggunakan uji independent sample t-test. Dan untuk jika datanya normal, uji paired sample t-test. Berarti seperti itu ya Pak? Atau Ya. ada yang salah? Tadi yang efektif bisa Mann-Whitney ataupun independen. Bagaimana datanya normal atau tidak, atau parametrik ataupun non parametrik. Tapi untuk yang datanya normal tadi paired dengan independen. Kalau tidak normal, Wilcoxon dan Mann-Whitney. Kalau untuk menghitung keefektifan sama itu dengan yang tadi independen sama Mann-Whitney. Hanya data yang digunakannya yang berbeda. Kalau untuk menjawab perbedaan hasil belajar, itu yang dimasukkan datanya post-test, eksperimen kelas kontrol. Kalau untuk keefektifan yang dimasukkan datanya gen kelas eksperimen dan kelas kontrol. Begitu Kamelia. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bapak Esti mau tanya. Iya, silahkan. Bapak, kalau tadi kan yang untuk UAS disesuaikan dengan judul, tapi usahakan kuantitatif. Iya. Kalau jenis penelitiannya kuantitatif tapi non-eksperimen, itu bagaimana Pak? Kuantitatif tapi non-eksperimen. Misalnya? Ya. Jadi yang lagi Esti ajuin analisis kemampuan menulis resensi novel, Merindu Baginda Nabi, karya Habibur Rahman El Siroji pada siswa kelas 11 di SMA 498 Bandung. Nah, kalau itu kan tidak akan ada tindakan ke siswanya, hanya mengetahui deskripsinya saja. Itu bagaimana Pak? Itu diubah juga sama disesuaikan. Misalnya tinggal tambahkan model. Oh ya, baik Pak. Kalau ditambahkan dengan menggunakan model A, itu jadi kuantitatif yang eksperimen kan, bukan non-eksperimen. Iya. Iya, kalau yang seperti itu ya sih sebenarnya kan sama dengan kualitatif, hanya datanya itu mengambil dari sekolah kalau itu ya. Bukan misalnya dari kumpulan cerpen atau puisi dan lain sebagainya. Begitu ya. Oh ya, baik, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup paham? Kalau tidak ada lagi berarti untuk pertemuan 12 kan ini begitu ya, kita membahas yang konsep uji hipotesis. Nanti saya akan buat untuk pertemuan 13 Anda mengerjakan yang tugas sebelumnya tuh, yang parametrik. Kan kalau yang non parametrik tadi datanya saya sudah bahas gitu ya. Berarti Anda menghitung uji paired sample t-test dan independent sample t-test yang post-test, yang independent sample t-testnya yang menggunakan data post-test dan yang menggunakan data gen. Itu Anda hitung untuk tugas pertemuan 13. Berarti di pertemuan 13 itu Anda menguji hipotesis parametrik pada data yang sebelumnya, yang sudah dibuat pada pertemuan berapa ya? Lupa. Bentar. Yang pertemuan 10 sebenarnya. Ya, pertemuan 10 ya. Jadi Anda nanti menggunakan data itu untuk menguji hipotesis parametrik di tugas pertemuan 12. Dan di pertemuan 13 itu tugas pra-UAS. Di pertemuan 14 ya. Di pertemuan 14 atau pertemuan terakhir itu Anda mengerjakan tugas pra-UAS yang tadi saya sudah jelaskan. Yang alur pengerjaannya sama dengan UAS.
Yang berbeda apa? Yang berbeda nanti datanya. Begitu ya? Untuk mata kuliah statistik berbasis aplikasi. Karena judulnya ini ada berbasis aplikasi, makanya saya menghitung statistiknya menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahaminya gitu ya, meskipun masih banyak kekurangan dari saya gitu ya, karena pembelajarannya pun harus secara daring gitu ya. Saya membuat video sebisa mungkin gitu ya, tutorial, mungkin ada suaranya yang kurang jelas atau kualitas videonya pun yang kurang baik, mohon dimaafkan gitu ya. Ataupun ada pembelajaran yang kurang berkenan yang saya berikan selama 1 semester ini di mata kuliah statistik. Begitu ya. Sebelum diakhiri, ada yang disampaikan atau apa, ditanyakan mengenai UAS ataupun apa saja? Kalau kehadiran aman tidak? Ada yang bermasalah tidak? Aman, insya Allah Pak. Kalau ada yang misalnya kemarin tidak hadir karena koneksi atau apa, bisa langsung kontak ke saya, nanti saya akan perbaiki. Tadi kalau Firda saya sudah kontak, nanti tinggal saya perbaiki kan gitu ya. Yang lainnya kalau misalnya ada yang kurang gitu ya, ketika melihat kehadiran kurang, itu bisa kontak saja ke saya. Gitu ya. Karena sayang kalau Anda misalnya kurang dari 80% gitu ya, di semester akhir kan sayang juga. Ataupun di mata kuliah yang lain aman tidak? Jangan di mata kuliah saya saja amannya ya. Karena mata kuliah yang lain kalau misalnya dosen pengampunya sudah mengizinkan dan dosen pengampunya kurang paham untuk menghadirkan, bisa kontak saya juga. Misalnya Pak, saya sudah diizinkan untuk dihadirkan pada pertemuan berapa, pada mata kuliah apa. Nanti saya bisa bantu untuk memperbaiki di e-learningnya. Ya? Oke Pak, nanti dicek dulu. Iya. Jadi saya menginginkan, jadi angkatan 2016 ini aman dan 17. lancar. 17 ya. Dan tadi saya lihat data-datanya yang 16 ya. Di angkatan 17 ini bisa aman dan lancar nih yang semester 7. Karena di semester depan hanya 1 mata kuliah ya kontraknya dan skripsi. Dan kemungkinan masih daring ya. Masih daring. Kemungkinan besar masih daring. Sampai saat ini untuk semester depan. Kecuali misalnya ada kebijakan lain, misalnya ada obat itu yang sudah ada kan ya, vaksin ya. Vaksin Pak. Misalnya vaksin sudah tersebar, sudah efektif, bisa keluar rumah lagi, mungkin kita bisa berjumpa di gedung yang baru. Amin. Amin ya. Tapi curiga gedung baru jadi, Anda sudah lulus nih. Iya. Sepertinya begitu Pak. Biasanya suka begitu saja ya dari SMP SMA ya. Ya kalau Percobaan Pak. tidak apa-apa ya. Jadi dengan banyak hikmahnya sebenarnya ya, dengan ini Anda kan bisa belajar secara daring dan nanti bisa menerapkan pembelajaran TIPEK gitu ya. TIPEK-nya kan Anda berarti sudah jago-jago nih ya. Kalau di mata kuliah lain kan Anda kan yang membuat video, menerangkan dan lain sebagainya. Saya lihat begitu ya. Iya Pak. Iya. Boleh di-subscribe juga Pak di channel Aksi Pak. Nah, boleh lah. Ya, ada yang tanyakan lagi? Sudah mau jam 3 ya, nih udah 2 jam saya ngomong. Sudah cukup? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Ya, terima kasih kalau cukup. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara bisa mengerjakan tugas UAS-nya dengan hasil yang memuaskan. Amin. Amin. Ya, terima kasih dari saya. Semoga kawan-kawan diberi kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Di yang lain boleh keluar gitu ya. Pan jadi Pan ngobrol Pan? Cios Pak, cuman Billy bapaknya capek, Billy badai di mungkin kan sinetron. Ayo nawe. Paling Karena gitu. gentos iyalah gentos link ya. Pintos room. Gentos room ke di share di roomnya untuk kelas B. Ini melihat kelas A katanya sudah ada yang menikah, jadi ingin ada yang menikah juga nih mau ngobrol nih. Jadi nanti untuk kelas B saya share link lagi ya di grup. Oh iya baik Pak. Kelas A dengan Pak Denny ya. Nanti ngobrol ya di grup ya. Iya Pak. Kemaji. Teko kumaha Pak aman. Di kosan wae Julpan di Taman Sari Pan. Siap, saya close ya. Saya close ya. Suara Mang Julpan juga suara hati. Menggema gimana gitu. Kan suara hati kumaha. Double. Aya ehoan. Saya close dulu yang ini ya. Di kelas B kita bergabung lagi di room yang baru. Ya. Ya Pak.